Ya, baik Bu. Boleh. Menurut Ibu, apa saja eksplorasi alternatif solusi akar penyebab masalah media pengajaran yang tidak efektif, kurangnya penggunaan contoh konkret, dan keterbatasan dalam berbagai media pengajaran dari permasalahan kurang pemahaman siswa dalam konsep matematika. Di sini konsep matematikanya tentang waktu, Bu. Materinya saya. Nah, ayo izin menjawab. Biasanya kalau misalkan matematika itu kalau di mata anak-anak tuh matematika itu susah ya. Nah, Ya. kalau khususnya gitu, saya juga ngajar di kelas tinggi gitu. Bahwa peserta didik saya itu kalau misalkan pembelajaran matematika ini pembelajaran yang sangat-sangat tidak menyenangkan gitu. Kita belum melakukan pembelajaran saja ngelihat muka anak-anak udah mumet gitu, belum dikasih soal. Nah, jadi kita harus rubah mindset mereka dulu gitu sebelum kita mengajarkan pembelajaran matematika. Kalau pembelajaran matematika itu pembelajaran yang sangat menyenangkan gitu. Pembelajaran matematika juga kan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berhitung. Itu kan kayak kalau misalkan waktu juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita balik lagi ke dalam diri kita gitu ya sebagai pendidik. Di sini kita harus mengajarkan konsepnya dengan benar gitu. Karena ketika pembelajaran matematika itu kita ngajarin konsepnya tidak benar, maka nanti ketika dia memasuki jenjang berikutnya yang lebih tinggi, dia akan di memorinya akan selalu mengingat pembelajaran konsepnya itu yang salah gitu. Jadi itu nanti peserta didik akan kesulitan dalam akan kesulitan ketika dia menemui soal-soal matematika yang lebih sulit seperti itu. Karena sebenarnya matematika itu yang harus dibenarkan dari pendidik itu adalah konsepnya terlebih dahulu gitu. Dia nggak akan bisa untuk melakukan soal-soal cerita, nggak akan bisa melakukan soal-soal yang sulit ketika dia konsepnya saja tidak mengerti seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa mengajak satu lagi. Nah, biasanya kalau misalkan matematika itu kita harus menggunakan media yang konkret. Kayak misalkan waktu, pengukuran ya waktu. Misalkan kalau waktu kita bawa jam dinding dari rumah, kita jelaskan jam sekian loh. Nah, nanti di sini bagaimana nih pendidik dapat menggunakan media konkret dalam proses pembelajaran. Metode juga harus digunakan, harus sesuai dengan pembelajaran. Kalau misalkan matematika biasanya kan kita menggunakan PBL gitu ya, karena mereka mencari problem gitu, mencari masalah yang sudah ditentukan oleh pendidik seperti itu. Nah, selanjutnya juga di matematika itu anak jangan terlalu diberikan yang namanya teori gitu tanpa adanya penyelesaian dari soal-soal yang kita berikan gitu. Kan biasanya karena guru sudah sering menggunakan metode ceramah gitu kan ya. Jadi guru ini lupa kalau misalkan si peserta didik ini bukan hanya diberikan teori-teori saja. Karena matematika itu sebenarnya kenapa anak-anak itu harus belajar konsep? Karena kan harus sering dilatih gitu kan. Kayak misalkan perkalian juga kan, perkalian itu nggak akan bisa dilakukan sama peserta didik kalau misalkan hanya dikasih teori saja gitu, tanpa adanya latihan-latihan yang dilakukan oleh peserta didik dengan pendidik gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya mencari tahu pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Kalau misalkan siswa kita, misalkan kan kalau di waktu ya, kayak ada penjumlahan, pengurangan. Nah, itu kita harus tahu dulu peserta didik kita tahu nggak konsep dari penjumlahan dan pengurangan itu gitu. Kalau misalkan peserta didik kita belum tahu konsep penjumlahan dan pengurangan, berarti kita nggak akan bisa melanjutkan ke materi berikutnya seperti itu. Kemampuan dasarnya ya. Iya. Nah, selanjutnya karena pembelajaran matematika ini kan mereka menganggapnya tuh susah gitu, bangga, sulit. Nah, kita harus bisa
merubah mindset dia gitu. Kalau misalkan wah matematika ini pembelajaran yang sangat menyenangkan loh gitu, karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga biasanya kalau misalkan pembelajaran matematika itu saya suka selingi sama ice breaking biar dia tidak merasa bosan. Jadi misalkan dalam setelah pembelajaran dijelaskan, kita kasih evaluasi, setelah itu baru kita melakukan ice breaking. Nah, setelah itu ketika anak-anak bisa menjawab evaluasi yang kita berikan, kita kasih reward. Ya, reward itu bukan sekedar hadiah, misalkan ibu ngasih ini ke peserta didik yang nilainya bagus, tapi dengan kita memberikan jempol, kita memberikan tepuk tangan, itu juga sudah termasuk reward yang sangat besar gitu, apresiasi kita terhadap peserta didik yang mampu menjawab soal-soal evaluasi yang sudah kita berikan. Udah seperti itu menurut saya. Iya. Ada tambahan lagi, Bu? Cukup? Ya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik untuk saya menyelesaikan masalah yang di LK 2.1 ini, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.